Baik, perkenalkan nama saya Tegar Dwi Ferdian NIM 1262072031118 akan menjelaskan rangkuman dari kelompok 3 sampai kelompok 6. Jadi yang pertama dari kelompok 3 yang berjudulkan model-model perencanaan pendidikan. Jadi model perencanaan pendidikan adalah sebuah bentuk pola sistematis yang memuat seperangkat atau rangkaian kegiatan pelaksanaan program pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa model perencanaan pendidikan yang dikemukakan para ahli pendidikan, diantaranya Dr. Nanang Fatah dan Dr. Husaini Usman mengemukakan ada 4 model perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu model perencanaan komprehensif. Jadi model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, model target setting. Model ini dipergunakan untuk memperkirakan atau memproyeksi tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya, diperlukan model untuk analisis demografis dan proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan jumlah peserta didik di sekolah, dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proses yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Dan yang keempat yaitu model PPBS. Jadi PPBS ini yaitu planning, programming, budgeting, system. Bermakna bahwa perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Jadi PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Baik, kemudian saya akan menjelaskan metode perencanaan pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 metode perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode Means Ways Goals Analysis. Jadi analisis sumber, cara, tujuan. 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini yaitu means yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, ways yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih, dan ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua metode input-output analisis. Jadi analisis masukan atau keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interrelasi dan independensi berbagai komponen, masukan, dan keluaran dari suatu sistem. Yang ketiga metode analisis ekonometrik atau analisa ekonometrik. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Yang keempat yaitu metode cause effect diagram. Diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Yang kelima yaitu metode Delphi. Metode ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban tertulis dari para calon peserta didik atau para pakar terhadap rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. Yang keenam yaitu metode heuristik. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Yang ketujuh yaitu metode life cycle analysis, analisa siklus kehidupan. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program, atau aktivitas. Dan yang kedelapan yaitu metode value added analisis atau analisa nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan Islam. Ada beberapa jenis perencanaan dalam pendidikan. Pertama yaitu jenis perencanaan yang ditinjau dari segi ruang lingkupnya ada 3, yaitu perencanaan mikro, perencanaan meso, dan perencanaan makro. Yang kedua adalah jenis perencanaan ditinjau dari segi waktu yang dapat dibagi menjadi 3 juga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu perencanaan ditinjau dari segi telaahnya dapat dibagi menjadi 3 juga, yaitu jenis perencanaan strategi, operasional, dan manajerial. Yang keempat ditinjau dari rancangan sistemnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan perbaikan dan perencanaan pengembangan. Yang kelima ditinjau dari peranan pemerintah dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan wajib dan perencanaan arahan.
Yang keenam, ditinjau dari orang yang terlibat dapat dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan individual dan perencanaan parsipatori. Dan yang ketujuh, ditinjau dari sektornya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata ruang. Kemudian saya akan menjelaskan proses perencanaan pendidikan Islam. Proses perencanaan pendidikan Islam merupakan serangkaian urutan pelaksanaan yang dapat terjadi secara alami atau direncanakan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan Islam yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Penentuan tujuan pendidikan Islam, kebijakan dalam pendidikan Islam, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan Islam, proses dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.